조금씩 내 맘도 너에게 빠져들어가 별처럼 밝게 빛나는 어둠 밤 밝게 비추는 너의 모습이 눈부셔 따스한 봄처럼 웃는 늘 환하게 웃고 있는 널 맘에 가득 안고 싶어 I confess to you my lovely lover you are the one I've been Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu. Salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rina Tarmina. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, angkatan ketiga tahun 2023. Kali ini saya akan melaksanakan PPL siklus 2, bidang studi IPS, materi penyebab perubahan potensi sumber daya alam di SMP PGRI 12 Kota Bogor. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Apa kabar kalian? Sehat? Alhamdulillah ya. Ibu ucapkan semoga kalian tetap sehat. Kali ini sebelum pelajaran kita akan berdoa dulu. Kita pimpin doa dulu sama ketua kelas. Duduk siap, berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Hari ini Ibu akan ngecek dulu siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir. Ya, terima kasih ketua kelas dan teman-teman sekalian. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan selalu mengingatkan tentang protokol kesehatan. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga pola makan, kemudian cuci tangan sebelum makan supaya apapun yang kalian makan itu terjaga kebersihannya. Membiasakan untuk selalu membaca ya. Nah, kali ini sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan bertanya dulu kepada kalian. Kira-kira apa penyebab dari perubahan potensi sumber daya alam? Kegiatan manusia yang ada kaitannya. Ada lagi? Perubahan iklim itu faktornya ya. Ada lagi? Ayo. Apa? Bencana alam. Bencana alam ya, bisa semuanya terkait ya. Kemudian adakah yang beralih fungsi dari potensi sumber daya alam itu dalam kehidupan sehari-hari? Adakah yang beralih fungsi misalkan dari sawah ke jadi perumahan ya. Kemudian apa lagi? Ekonomi ya, karena faktor ekonomi atau kebutuhan sehingga menjadi alih fungsi lahan. Itu akibat penyebab perubahan potensi sumber daya alam. Kali ini kita akan belajar PPJBL. Kalian jangan lupa ini adalah pelajaran yang membutuhkan proyek. Sebelum mulai pelajaran silahkan kalian baca dulu. Ibu kasih waktu 10 menit untuk membaca. Baca buku pelajaran atau buku sumbernya materi, silahkan Ibu kasih waktu 10 menit untuk membaca. Sudah? Nah, setelah kalian biasakan literasi, kalian hari ini kita akan bahas tentang materi penyebab perubahan. Ibu akan bagi menjadi 5 kelompok. Silahkan duduk bersama kelompoknya masing-masing. Diskusikan materi dari hasil LKPD yang Ibu berikan. Silahkan diskusikan. Mendiskusikan faktor penyebabnya. Kalian bisa memerinci yang sudah sesuai tadi tujuannya. Tujuan dari berdasarkan tadi tujuan pembelajaran. Nah ini ya, sesuai dengan alur tujuan masing-masing kelompok. Silahkan sudah, silahkan kalian ini presentasi masing-masing kelompok. Silahkan hasil temannya ya, boleh semuanya boleh maju, tapi yang bicara boleh nih. Ayo silahkan.
Semua kelompok. Nggak apa-apa semuanya. Hasilnya. Serius bisa. Ini ya dikaitkan dengan ini biar kita menganalisis penyebab, prediksi faktor-faktor. Faktor-faktor penyebab, kemudian ininya menyimpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang potensi sumber daya alam. Faktor-faktor yang memengaruhi sumber daya alam antara lain ada faktor manusia dan faktor alam. Faktor manusia yakni kegiatan manusia. Faktor alam antara lain perubahan iklim dan bencana alam. Dan peran potensi sumber daya alam di daerah yakni pembangunan perumahan, membantu kegiatan manusia, dan lain-lain. Ada yang mau bertanya gak? Cukup puas. Oke. Terima kasih. Berikan aplaus untuk kelompok 3. Sekarang selanjutnya perwakilan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan penyebab potensi sumber daya alam. Tidak membuang sampah di sungai, tidak membuang limbah di laut, tidak menebang pohon berlebihan, serta untuk kebutuhan ekonomi dan kebutuhan bahan bakar. Sekian dari kelompok. Terima kasih. Berikan aplaus. Malam hari. Demikian ya. Sekarang kita akan buat kesimpulan dari hasil presentasi bahwa dengan belajar potensi sumber daya alam kita bisa memerinci saudara ini, menganalisis, memerinci dan menyimpulkan. Yaitu kita harus tetap menjaga kelestarian dan atau penyebab alam. Sekarang silakan Ibu akan berikan kuis dulu. Silakan ya. Hanya waktunya 5 menit. Silakan ini. Kalau 3 menit sudah selesai, silakan kumpulkan, nggak apa-apa. Silakan yang sudah, silakan dikumpulkan. Sudah, ya. Ada lagi? Tidak ada, sudah semua ya. Baik ya, terima kasih. Ini kita akan memberikan pengetahuan atau kesimpulan dari pertemuan hari ini. Ibu harap kalian bisa menjaga dan melestarikan potensi sumber daya alam yang ada. Jangan dirusak, karena kalau kalian akan merusak, akan menanggung akibat atau dampak atau pengaruh dari perubahan potensi sumber daya alam tersebut. Untuk tugas berikutnya, kalian Ibu tugaskan untuk menyiapkan tugas proyek untuk minggu depan atau pertemuan selanjutnya ya. Tugas proyek membuat poster dalam bentuk media Canva yang ada hubungannya dengan penyebab perubahan potensi sumber daya alam. Kelompoknya sesuaikan dengan kelompok yang tadi, silakan siapkan media Canva-nya dan siapkan nanti sebelum presentasi kalian presentasikan hasilnya, kemudian nanti kalian tunjukkan dari 5 kelompok itu akan Ibu pilih 2 ya. Yang terbaik bukan berarti yang lain tidak baik, tapi akan semuanya insya Allah pasti baik, tapi nanti akan ada 2 dari 5 kelompok yang akan Ibu pilih dari media Canva. Jadi silakan dari sekarang dipersiapkan untuk tugas selanjutnya itu menyiapkan media Canva karena ada kaitannya dengan pembelajaran kita hari ini, itu PJBL, pembuatan proyek, poster dalam kaitannya dengan penyebab perubahan bencana alam. Sebelumnya Ibu akan tanyakan apakah kalian senang dengan pembelajaran hari ini? Alhamdulillah. Apa yang akan kalian senangi dari pembelajaran hari ini? Bagaimana? Materi. Samping itu apa lagi? Metode. Kemudian kalau dengan kelompok bagaimana cara penyampaian? Baik, terima kasih. Sebelum menutup pembelajaran, kita berdoa dulu. Silahkan ketua kelas pimpin doanya. Duduk siap. Siap. Berdoa mulai. Terima kasih. Selesai
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan jaga kesehatan ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Apa kabar kalian? Alhamdulillah. Sehat ya, udah sarapan? Alhamdulillah ya, puji syukur. Walaupun ini cuaca sedang hujan dari subuh, alhamdulillah memulai pembelajaran. Kita berdoa dulu. Tolong ketua kelas dipimpin. Ya, silahkan. Duduk rapi, siap, berdoa mulai. Doa selesai beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir? Hadir. Sebelum mulai pelajaran, tadi sudah sebutkan ya. Siapa yang tidak hadir ini? Fadli. Ya, terima kasih ya untuk semuanya. Ibu harapkan kalian semangat walaupun cuaca sedang hujan. Di hari ini, sebelum memulai pelajaran, Ibu akan mengingatkan selalu protokol kesehatan. Jaga kesehatan karena sedang musim hujan, kalian tetap jaga protokol kesehatan. Cuci tangan sebelum makan, ya. Biasakan. Jangan lupa itu, karena itu adalah penting menjaga kesehatan. Kemudian makan makanan yang cukup bergizi tapi tidak terlalu mahal ya. Baik, untuk kali ini kita akan mempelajari tentang penyebab perubahan potensi sumber daya alam. Sebelumnya, Ibu akan mengingatkan pentingnya kalian mempelajari atau belajar materi penyebab perubahan potensi sumber daya alam. Kenapa kita harus mempelajari penyebab perubahan? Rida? Supaya sumber daya alam tersebut tidak punah. Ya, tidak punah atau terjaga kelestariannya ya. Kali ini kita akan belajar penyebab perubahan potensi sumber daya alam. Harus kita mempelajarinya karena supaya menjaga kelestariannya. Ya, tidak mungkin tadi ada temannya tidak punah dalam hal tumbuhan, bisa hewan ya. Jadi kita harus tetap semangat. Sebelum ke materi ini yang akan dicapai dulu ya. Selanjutnya next. Nih, sebelum belajar kita tahu dulu profil pelajar Pancasila, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Next, selanjutnya. Sebelum memulai belajar kita harus tahu tujuannya ya. Kita akan belajar penyebab dengan mempelajari tujuannya. Kemudian dari tujuan ini, selanjutnya. Dengan tujuan dan kalian pun nanti akan ada penilaiannya. Penilaiannya berupa proyek. Ibu akan bertanya dulu. Siapa yang bisa menjawab dari pertanyaan ini? Silahkan. Masalah apa yang terlihat dari gambar di bawah itu? Rida? Persawahan yang menjadi perkotaan. Persawahan yang menjadi perkotaan. Ada lagi gambar persawahan di bawah ini. Masalah apa? Tadi kata teman kalian Rida, menjadi perkotaan atau menjadi perumahan, ya. Kemudian mengapa lahan persawahan menjadi alih fungsi? Karena tanah lapang yang luas. Ya? Karena tanah lapang yang luas. Tanah lapang yang luas sehingga digunakan untuk perumahan. Ada lagi? Untuk apa dialihkan menjadi perumahan? Butuh untuk apa rumah? Nah, untuk tempat tinggal ya, untuk tempat tinggal. Ya, itu. Kemudian apa hubungannya potensi sumber daya alam dengan persawahan yang sudah dikonversi menjadi lahan persawahan? Ada hubungannya enggak? Ada hubungannya? Ada. Apa hubungannya? Tadinya sawah, di sini tadinya sawah. Kemudian jadi rumah, perumahan. Kemudian jadi gedung, supermarket, sekolah. Ada hubungannya kah? Ada apa hubungannya? Ayo. Sama-sama berfungsi untuk ini manusia. Oh, sama-sama berfungsi untuk kebutuhan manusia. Betul ya, good job ya. Sama-sama berfungsi untuk kebutuhan manusia. Kalian kan butuh ya. Jadi seperti itu. Terima kasih Ribda ya. Selanjutnya, sebelum ke materi atau untuk materi selanjutnya, kita lihat dulu. Nah, ini materinya. Ya.
materi penyebab perubahan potensi sumber daya alam. Sebelum ke materi selanjutnya, kita saksikan dulu videonya ya. Video dari mengenai perubahan potensi sumber daya alam. Potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia ya. Sebelum ke materi, ada yang bisa menyimpulkan dari materi tadi tentang penyebab perubahan potensi sumber daya alam? Apa? Potensi sumber daya alam dalam kehidupan. Ya, faktor-faktor ini ya, potensi ya, mungkin potensi yang ada di Sumber daya alam sumber daya alam, khususnya Indonesia. ya Indonesia. Kekayaan apa ya yang ada ya? Batu bara, emas banyak ya, minyak bumi ya. Kemudian ada juga hewannya ya. Ya, gak usah malu. Ada batu bara, emas, tambang, minyak bumi ya, good. Terima kasih. Kita selanjutnya lihat ke faktor-faktor penyebab perubahan potensi sumber daya alam. Ini faktor-faktor, kalau tadi itu tentang jenisnya ya, yang potensi sumber daya alam. Nah ini, pernahkah kita ini ada kaitannya dengan perubahan. Ini dari apa bahannya? Kayu, kemudian kaca. Pasti itu dari mana? Sumbernya? Daya alam ya, berdaya alam. Dari mana kita mendatangkan sumber alam? Dari mana sumbernya? Indonesia ya, sumber daya alam ya. Nih. Jadi semua itu dari potensi sumber daya alam. Ada yang mau ditanyakan? Jelas? Jelas dengan tayang video ini. Nah, tadi kalian sudah lihat ya, ada faktor-faktornya, ada perannya. Kaitannya dengan materi ini, kita sesuai dengan tadi tujuan dan model yang kita gunakan hari ini, ada PJBL, ada tugas yang harus dilaksanakan. Pertemuan sebelumnya kan kita sudah membuat, ada Ibu tugaskan pertemuan yang kemarin bahwa kita atau kalian ditugaskan membuat poster dalam proyek dan bentuk poster tentang sumber daya alam, penyebab sumber daya alam. Jadi kali ini hasilnya sudah selesai kalian? Sudah. Nah ini kita akan presentasikan masing-masing kelompok akan ke depan mau kelompok yang mana dulu. Jadi setelah di ininya aja dulu, nanti pilih kelompok ini akan Ibu pilih dua yang terbaik berdasarkan hasil tugas proyeknya ya. Silakan kelompok berapa? Satu. Ya silakan Ibda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin memberitahu penyebab, cara menanggulangi, dan dampak, serta menjelaskan apa itu banjir. Banjir adalah kejadian yang terduga dan biasanya kering seperti kota ataupun yang lain. Penyebab banjir bisa saja curah hujan tinggi, buang sampah sembarangan ke sungai, aktivitas penerbangan hutan secara liar, salah bendungan air, maraknya bangunan di daerah resapan air. Dan cara menanggulanginya yaitu membuat bendungan, menjaga lingkungan sekitar, meningkatkan kesadaran lingkungan, menanam pohon, mencegah pembangunan di daerah rawan banjir. Nah, dampak banjir itu bisa saja korban jiwa dan luka-luka, kerugian properti, kerugian ekonomi, dan kerugian lingkungan. Jenis-jenis banjir antara lain banjir luapan sungai, banjir luapan laut, banjir genangan, serta banjir bandang. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Terima kasih ya kelompok 1. Selanjutnya, silahkan kelompok berikutnya, kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aku ingin jelaskan apa sih penyebab polusi udara itu. Polusi udara adalah pembakaran sampah, kendaraan bermotor, dan kegiatan industri. Cara penanggulannya gimana sih? Tingkatkan penggunaan moda transportasi umum seperti bus dan kereta api. Mengurangi penggunaan kendaraan bermotor dengan naik sepeda, jalan kaki, menanam pohon dan tumbuhan hijau di lingkungan. Dari polusi udara itu baik untuk kesehatan manusia. Untuk lingkungan yaitu bisa menyebabkan hujan asam sehingga merusak tanaman, hutan, dan badan udara. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok minggu yang lalu. Tugaskan ya, siap untuk ini. Silahkan ini dulu sekarang berdasarkan kelompoknya. Nanti setelah itu Ibu akan pilih dari 5 ini 2 yang terbaik hasil poster ya. Silahkan. Yang sudah nanti kita akan nanti Ibu dari 5 itu 2 yang terbaik. Ini hasil dari 1 posternya banjir. Ada yang mau menanggapi yang hasil poster kelompok 3? Kelompok 3. Ini hasil posternya itu tentang penyebab perubahan potensi alam banjir. Yang mau menanggapi? Ya, silakan. Penyebab banjir itu ada pembuangan sembarangan kan. Nah, itu pasti ada orang yang mematuhi aturan yang enggak. Nah, itu cara menanggapi orang yang tidak mematuhi aturannya itu gimana? Silakan kelompok menanggapi. Poster tentang penyebab banjir. Nah, jadi kan ada yang tidak menaati dan ada yang menaati. Nah, yang tidak menaati, kita memberi sanksi, entah itu berupa uang ataupun hukuman. Jadi, jikalau mereka melanggar lagi, mereka mungkin akan menyesal. Oke, sekian, terima kasih. Ya, berikan aplaus ya untuk temannya. Terima kasih, bagus. Nah, ada kelompok lain menanggapi kelompok 2 tadi bertanya kepada kelompok hasil dari poster tentang penyebab perubahan banjir. Ada lagi kelompok lain? Sudah cukup? Silakan kelompok selanjutnya. Silakan. Ini ya, ini dari kelompok 2. Silakan diamati, silakan. Yang ingin bertanya atau berikan satu kelompok 2 tentang poster, silakan. Silakan. Ya, kelompok 3. Bagaimana polusi udara memengaruhi kehidupan kita? Bagaimana polusi udara memengaruhi kehidupan? Yang terjadi sekarang kan di Jakarta itu banyak polusi gara-gara ada yang pakai kendaraan bermotor, entah itu mobil atau motor. Terus kegiatan industri pabrik juga. Terus juga ada yang merokok juga kan. Ya udah, gitu aja. Puas atau tidak? Puas atau bagaimana? Ya, puas. Terima kasih, kita berikan aplaus. Ya. Terima kasih, kalian sudah menyelesaikan proyek, sudah Ibu tugaskan di pertemuan kemarin, dan sekarang sudah dipresentasikan. Dari hasil presentasi ini, ada yang mau menyimpulkan? Silahkan. Apakah ada keterkaitannya dengan materi kita hari ini? Saya menyimpulkan bahwa banyak sekali macam-macam bencana alam yang terjadi karena potensi sumber daya alam. Ya, terima kasih. Terima kasih untuk semuanya ya. Untuk pertemuan tentang presentasi penyebab perubahan potensi sumber daya alam yang
ditugaskan dalam kaitannya untuk membuat proyek ya. Proyeknya berupa apa tadi? Poster. Nah, kali ini Ibu akan memberikan soal. Silakan masing-masing menjawab soal ini ya. Ada waktunya ya. Baik ya. Sebelum Ibu menutup pembelajaran kali ini, Ibu harap kalian tetap harus menjaga kelestarian alam sesuai dengan dari materi yang sudah dari hari ini. Akan menarik kesimpulan dari materi ini, yaitu dalam kehidupan sehari-hari kita harus bijak dalam menggunakan potensi sumber daya alam. Dari pembelajaran materi ini, Ibu ingin menanyakan pada kalian, apa kalian senang dengan pembelajaran hari ini? Pembelajaran apa yang senang kalian dari pembelajaran hari ini? Kalian senangi? Penyampaian yang jelas. Kemudian ada lagi? Tayangan videonya, Bu. Tayangan video. Kemudian tayangan video. Materi. Ya. Apa lagi? Materi. Penyampaian. Sebelum menutup pelajaran hari ini, Ibu akan tugaskan untuk materi selanjutnya kita pelajari kegiatan ekonomi yang kaitannya dengan produksi, ekonomi dan distribusi ya. Ada kaitannya dengan jadi kegiatan ekonomi untuk selanjutnya akan dipelajari. Nah, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Sebelum menutup pelajaran ini, kita tutup dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing. Silahkan ketua kelas, pimpin doanya. Duduk rapi, siap, berdoa mulai. Doa selesai bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian, terima kasih. Jangan lupa ya kalian tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah PPL siklus 2 saya dengan materi penyebab perubahan potensi sumber daya alam di SMP PGRI 12. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Fika Rahmanita SPD MM selaku dosen pembimbing saya dan Bapak Mulyono SPD selaku guru pamong saya selama saya menjadi mahasiswa PPG dalam jabatan di Universitas Pamulang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My lovely lover, you are the one. Have been dreaming.